Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sahabat RS dimanapun berada, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, bila datang Ramadan maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan pun digari, setan-setan diikat. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi peluang kita untuk beribadah, menjadi peluang kita untuk bertobat? Karena pintu-pintu kejahatan semuanya ditutup dan pintu-pintu kebaikan semuanya dibuka. Maka siapa yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, maka kapan lagi ada kesempatan yang terbaik yang dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya godaan-godaan kita di 11 bulan yang lalu, maka Allah buka peluang kita hari ini untuk mencas keimanan kita, untuk kembali kepada Allah, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrahnya. Karena fitrah manusia berada lurus di jalan kebenaran. Adapun jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan setan, itu adalah jalan-jalan yang tidak sesuai dengan fitrah hati nurani kita. Rasulullah SAW pernah membuat satu kotak, kemudian Rasul membuat garis lurus dan di garis melintang. Garis lurus itu adalah garis menuju surga, dan garis melintang itu adalah godaan dari setan yang terkutuk, yang mengajak kita untuk menyimpang ke kanan ke kiri, tidak berada di jalan yang lurus. Maka Ramadan Allah mengajak kita kembali ke jalan yang lurus. Sebagaimana kita meminta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebenaran. Dan Ramadan ini peluang kita, karena setan digari, dibelenggu, diikat, kita punya peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ketika kita sudah masuk ke dalam kubur lalu kita mengatakan, ya Allah, bangkitkan aku ingin beramal. Tidak ada gunanya. Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, bahwa orang-orang yang sudah masuk dalam kubur, orang-orang yang sudah dicabut oleh Allah nyawanya, mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai saja engkau tunda kematianku ini, tidak sekarang kau cabut nyawaku, fasaddaqu wa aku minas solihin. Aku akan menginfakkan hartaku, mensedekahkan hartaku, dan aku janji jadi orang-orang soleh. Jadi orang-orang dalam kubur itu kepingin jadi orang-orang soleh ketika sudah masuk dalam kubur. Tidak ada gunanya. Mumpung masih hidup, mumpung ada nyawa, segaranglah kita kesempatan untuk jadi orang-orang soleh. Karena orang dalam kubur kepingin jadi orang soleh, tapi tidak bisa lagi. Karena untuk menjadi orang soleh modalnya adalah nyawa. Ketika masih ada nyawa di kandung badan, masih ada kesempatan jadi orang soleh. Tapi begitu masuk dalam kubur, tidak ada lagi kesempatan jadi orang soleh. Semuanya sudah terlambat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Celakalah aku ya Allah, aku sudah tahu ya Allah, begitu dahsyatnya balasan kejahatan, begitu dahsyatnya balasan kemaksiatan. Qaddamtu li hayati, balikkan aku hidup ya Allah di dunia. Itulah keinginan orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Maka sebenarnya sahabat RS sekalian, orang-orang yang di dalam kubur itu, mereka itu sangat iri, mereka itu sangat gemes melihat kita yang hidup di dunia ini menyia-nyiakan nyawa kita, waktu hidup kita. Sementara mereka dalam kubur kepingin balik lagi nggak bisa. Andai saja mereka bisa bicara, mereka akan menasihati kita. Hai kalian yang masih hidup, berbuat baiklah. Kami di dalam sudah merasakan bagaimana dahsyatnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, Allah akan balas. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat kejahatan walau sebesar biji sawi pun Allah akan balas. Tidak ada sesuatu yang tidak Allah balas. Ramadan, kesempatan kita. Ramadan adalah langkah kita untuk menuju kepada
jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, carilah jalan, kejarlah jalan menuju Allah sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.